Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Padi TV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan jangan lupa selalu bersyukur atas segala apa yang telah kita dapatkan. Saudaraku, kali ini sebuah cerita tentang seorang guru yang merupakan guru spiritual. Guru ini memiliki banyak sekali murid dan tinggal di sebuah perguruan atau padepokan semacam itu. Ini terjadi pada masa lampau. Dikisahkan bahwasanya sang guru ini ada sedikit kesalahpahaman dengan seseorang. Ketika itu seorang laki-laki yang memiliki sedikit berbeda paham dengan guru tersebut mendatangi padepokan tersebut. Laki-laki ini di hadapan sang guru mengeluarkan kecaman dengan kata-kata yang sangat kasar dan meluapkan kebenciannya, mencaci maki dengan kata-kata yang tidak pantas didengar. Namun sang guru ini anehnya dia hanya diam saja dan senantiasa tetap tersenyum, mendengarkan dengan sabar, dengan tenang, dan tidak berkata sepatah kata pun. Hal ini yang memunculkan keheranan dari murid-muridnya yang hadir dan mengetahui dengan mata kepala mereka sendiri saat guru tersebut dicaci maki, dimaki dengan kata-kata yang tidak pantas tadi. Namun muridnya pun hanya bisa diam dan hanya bisa melihat. Meskipun di dalam hatinya ini timbul sebuah kegeraman, ingin membalas makian, cacian, makian dari laki-laki tersebut. Baru ketika sang laki-laki ini telah pergi, salah seorang murid ini bertanya dengan perasaan yang penasaran. Wahai guru, mengapa guru diam saja? Mengapa guru tidak membalas makian lelaki itu? Jangan-jangan nanti guru dianggap benar-benar bersalah. Sang guru pun menatap muridnya ini dengan tersenyum. Dan kemudian sang guru ini pun berkata, tepatnya bertanya kepada sang murid itu, wahai muridku, ketika saya bertanya, jika seseorang memberimu sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, maka pemberian tersebut menjadi milik siapa? Murid ini pun menjawab dengan lugas dan tegas, tentu saja menjadi milik dari si pemberi tersebut, guru. Benar. Begitulah dengan kata-kata kasar tersebut, dengan cacian tersebut, dengan makian yang tadi kalian dengarkan, ujar sang guru. Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu,
Maka aku hanya diam dan saya tidak akan membalasnya. Untuk itulah kata-kata tadi akan kembali menjadi miliknya dan dia harus menyimpannya sendiri. Sang murid pun masih kebingungan dan menatap guru ini. Kemudian guru ini melanjutkan, mungkin orang tadi tidak menyadari, karena nanti bukan aku atau orang lain yang harus menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi energi negatif yang muncul dari pikiran, yang muncul dari perasaan, yang muncul dari perkataan dan perbuatan, hanya akan membuahkan penderitaan di dalam kehidupan. Ketahuilah, wahai muridku semuanya, sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludainya, maka ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Demikian halnya, jika di luar sana ada orang yang marah-marah padamu, ada orang yang mencaci maki dirimu, ada orang yang mengucapkan kata-kata kasar dengan ujaran kebencian, biarkan saja. Karena mereka sebenarnya sedang membuang sampah di hati mereka. Jika kalian diam saja, maka sampah itu akan kembali pada diri mereka sendiri. Tetapi kalau ternyata kalian menanggapi, berarti kalian menerima sampah itu. Guru itu pun masih tetap tersenyum, kemudian melanjutkan pembicaraannya. Hari ini, tadi pagi, ketika ada laki-laki itu datang, kita banyak sekali mengambil pelajaran bahwa betapa banyak orang yang menjalani hidup dengan membawa sampah di hatinya, berupa sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah iri, sampah dengki, dan lain sebagainya. Maka kalian harus menjadi orang yang bijak. Dengan diam berarti kita menolak pemberian sampah yang mereka berikan. Murid ini mulai banyak yang paham dan mulai mengerti apa yang dimaksud oleh sang guru tersebut. Kemudian sang guru itu pun melanjutkan nasihatnya. Jika kalian tidak mungkin memberi, jangan mengambil. Jika kalian terlalu sulit untuk mengasihi, jangan membenci. Jika engkau tidak dapat menghibur orang lain, janganlah membuatnya sedih. Jika kalian tidak bisa memuji seseorang, maka janganlah menghujat. Jika kalian tidak dapat menghargai, maka janganlah menghina. Jika kalian tidak suka bersahabat, maka jangan pernah sekali-sekali menambah musuh. Akhirnya, sang guru pun melanjutkan, inilah saatnya bagi kita untuk melatih diri dan membuang semua sampah yang ada di hati kita. Saudaraku, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita sang guru tersebut. Di antaranya, kita menilailah diri kita sendiri sebelum menilai orang lain. Sudah benarkah diri kita di mata orang lain? Jangan pernah mendengar cerita dan kemudian berdasarkan cerita tersebut kita menilai orang lain. Jangan sekali-sekali menilai berdasarkan katanya,
biarlah kita memang punya hak untuk menilai siapapun, tapi kita tidak punya hak untuk menghakimi siapapun. Kita ini terlahir dengan dua mata. Kenapa kita masih sering melihat segala sesuatu, sering menilai segala sesuatu hanya dari sebelah mata kita? Maka kita harus berusaha selalu mengenali seseorang bukan dari kata orang lain. Karena pandangan kita dengan pandangan orang lain tidak terlalu sama. Ambil kebaikan darinya, jangan pernah ingat kejelekan orang lain. Karena semakin kita berusaha menilai seseorang, maka semakin sulit bagi kita untuk menerima orang lain tersebut apa adanya. Jangan terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain, sedangkan kesalahan diri kita sendiri saja belum kita perbaiki. Jangan kita menilai orang lain sebelum kita mengenal kita sendiri. Maka bercerminlah untuk menilai diri kita. Singkirkan debu yang masih melekat. Kita hidup di zaman di mana orang menilai ini tanpa harus tahu apa yang sebenarnya. Jangan pernah menganggap dan menilai kebodohan seseorang, karena orang bodoh sesungguhnya adalah orang yang menilai dirinya paling pintar. Jika kita hanya berusaha menilai seseorang, maka kita tidak akan pernah dapat menyayangi orang lain. Kita tahu ada teori yang namanya teori multiple intelligence. Di sini kecerdasan itu jamak, Pak. Ada jamak. Jadi jangan menilai seseorang hanya berdasarkan satu kemampuan saja. Kita tahu ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Maka kita tidak boleh menilai hanya dari satu kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Karena banyak sekali orang yang pintar menilai orang lain, namun sangat disayangkan, dia terlalu bodoh untuk menilai dirinya sendiri. Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri memang sulit bisa melihat kelebihan-kelebihan dari orang lain. Sebenarnya sangat mudah bagi kita melihat kesalahan diri kita sendiri. Namun terkadang kita kehilangan waktu karena kita terlalu sering menilai orang lain. Jadi kalau kita pintar menilai orang lain tapi bodoh menilai diri sendiri, ini sama saja bagaikan kita meludah ke atas langit, tapi ludahnya mengenai muka kita sendiri. Dan kita jangan pernah menilai dari hanya apa yang dikatakan oleh seseorang, karena banyak hal yang sebenarnya tidak dapat orang lain ungkapkan. Menilai siapa yang benar tulus pada kita. Jangan lihat siapa yang ada saat kita berhasil, tapi pandanglah siapa orang yang menemani kita berjuang. Kita menilai diri sendiri berdasarkan apa yang kita lakukan. Demikian juga orang lain menilai kita berdasarkan apa yang telah kita lakukan. Ada kata-kata bijak yang sudah sering kita dengar. Jangan menilai buku dari sampulnya. Ketika kita menilai buku dari sampulnya, maka kita akan kehilangan cerita yang luar biasa di dalamnya. Maka berhati-hatilah di dalam menilai dan menghakimi seseorang. Jangan sampai apa yang kita tabur pada orang lain
itu yang akan tumbuh subur di dalam diri kita. Biarkan orang lain menilai kita seperti apa kita di matanya. Hidup kita akan berubah karena tindakan kita, bukan karena penilaian dari orang lain. Saudaraku, itu cerita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi khususnya bagi diri saya pribadi dan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.